Oh iya, itu kopinya nggak dibawa aja, Mas. Nanti diberakin burung loh. Di sini banyak burung, Mas. Ah, iya ya Pak. Saya minum aja deh, nggak usah dibawa. Bentar ya Pak. Ah, ayo Pak, saya antar ke belakang. Oh iya, ayo Mas. Aduh, kok kelayangan ya? Kenapa, Mas? Enggak Pak. Aduh, Pak, tolong saya Pak. Aduh, kenapa ini? Tak beresin satu-satu ya. Lensa kamera kini bergerak menyoroti kehangatan ruang tengah kediaman besar yang tampak berjalan sangat normal, seperti hari-hari biasanya. Di balik dinding beton yang kokoh itu, sekumpulan anak muda tampak larut dalam kenyamanan fasilitas. Rumah tanpa menaruh curiga sedikit pun pada situasi luar. Mereka tidak menyadari bahwa si Aldo sudah diculik oleh Pak Karto, di mana tubuhnya telah diseret tak berdaya menuju kegelapan ruang bawah tanah setelah meminum secangkir kopi beracun di teras depan. Tragedi senyap yang menimpa sang pria pemotong rumput itu seolah menguap begitu saja bersama angin pagi, tanpa meninggalkan jejak kegaduhan yang berarti di halaman pekarangan. Sementara Aldo kini harus meringkuk terikat di samping Pak Rungkat dan Molly di dalam sel jeruji besi. Suasana di atas tanah justru berbanding terbalik. Di dalam ruangan yang ber-AC itu, mereka sibuk main di rumah, tanpa mereka sadari bahwa satu demi satu, benteng pertahanan luar mereka telah runtuh sepenuhnya oleh gerilya Pak Karto. Kamera bergeser memperlihatkan bagaimana Kona, sang satpam yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas keamanan gerbang utama, justru duduk bersandar di sofa ruang tamu, sambil memegang ponselnya dengan tawa yang sesekali pecah. Ia tampak benar-benar menikmati waktu luangnya, mumpung sang majikan dikabarkan sedang pergi jauh keluar kota. Kewaspadaannya sebagai gardu pengaman kampung desa Maja telah luntur total, menyisakan kelengahan amatir yang sangat mudah dimanfaatkan oleh musuh. Tidak jauh dari posisi Kona, Robi sang sopir juga tampak ikut menimpali candaan dengan gestur tubuh yang sangat santai di atas karpet bludru mewah. Tidak ada lagi beban kerja untuk memanaskan mesin mobil atau mengantar jemput majikan, membuat fokusnya beralih sepenuhnya pada hiburan banyolan di dalam rumah. Kedua pemuda itu benar-benar mengira bahwa pekarangan luar sudah aman, terkendali hanya karena pintu gerbang besi telah dikunci rapat sejak subuh tadi. Kelengahan massal ini juga menjangkiti Dot, sang pemegang keuangan yang biasanya dikenal paling disiplin dan teliti di antara anak-anak geng 4G lainnya. Siang ini, buku catatan pembukuan rupiah dan kalkulatornya tampak tergeletak begitu saja di atas meja kaca tanpa disentuh. Dot ikut larut dalam obrolan santai, membiarkan insting nalarnya yang biasa tajam menjadi tumpul karena mengira tidak akan ada masalah finansial atau gangguan luar yang mendesak hari ini. Di sudut ruangan yang sama, Peot sang anak pemilik rumah juga terlihat duduk bersila sambil mengunyah camilan dengan raut wajah yang sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Surat wasiat palsu yang ia temukan di atas kasur semalam terbukti sukses meredam seluruh kepanikan di dalam hatinya mengenai kepergian mendadak ayahnya. Peot benar-benar percaya bahwa Pak Rungkat saat ini sedang berada di dalam perjalanan menuju Bandung untuk menyusul keberadaan Molly yang juga hilang misterius. Narasi mencatat bahwa kombinasi kebohongan surat palsu dan jamuan kopi beracun di pagi hari telah menciptakan sebuah manipulasi psikologis yang sangat sempurna di kediaman itu. Anak-anak muda
yang berlaga menjadi tim. Pengaman tersebut sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk membaca tanda-tanda konspirasi kriminal jalanan yang sedang mengintai mereka. Mereka menganggap remeh hilangnya Aldo dari pandangan, mengira pemuda itu mungkin hanya sedang beristirahat atau pergi ke kamar mandi belakang. Suasana domestik yang penuh dengan tawa dan gurauan. Semua itu seolah mengaburkan fakta mengerikan bahwa ancaman fisik berada tepat di bawah lantai yang sedang mereka pijak. Di dalam kegelapan ruang isolasi bawah tanah, Parungkat dan Molly hanya bisa merutuk pilu saat melihat tubuh lemas Aldo ikut dilemparkan ke dalam sel yang sama. Penyatuan kronologi penculikan ketiga ini menegaskan bahwa Pak Karto tidak akan berhenti bergerak sampai seluruh penghuni rumah bertekuk lutut. Kamera kemudian beralih ke koridor dapur yang tampak lengang, di mana aroma sisa masakan nasi goreng spesial masih tercium samar di udara pekarangan belakang. Siasat pemorotan kosmetik yang tadinya sempat direncanakan dengan rapi kini telah menjadi sebuah cerita usang yang tidak akan pernah tersampaikan kepada sang target. Semua rencana pribadi dari orang-orang yang bekerja di rumah itu telah patah di tengah jalan, tergilas oleh taktik balas dendam lama yang dijalankan sangat dingin. Dari balik jendela kaca, bayangan Pak Karto tampak bergerak menjauh secara perlahan, melintasi jalan setapak pekarangan dengan langkah yang diatur sangat santai. Tas perkakas tua yang menggantung di pundaknya kini telah kosong dari obat bius. Namun misinya untuk membersihkan area luar gerbang telah selesai 100%. Ia melangkah keluar melewati pintu pagar tanpa memicu alarm bahaya sedikit pun dari dalam rumah tengah tempat anak-anak geng 4G berkumpul. Keberhasilan penculikan berantai yang ketiga ini menjadi bukti mutlak betapa rapuhnya sistem pertahanan rumah besar itu. Ketika sang pemilik memilih untuk bersikap pelit pada pengamanan malam, Pak Karto berhasil membuktikan bahwa kelemahan terbesar anak-anak muda itu adalah rasa percaya diri yang berlebihan terhadap situasi yang mereka anggap aman. Sandiwara kunjungan palsu mengambil alat-alat rumah terbukti sukses menjadi umpan paling mematikan bagi kewaspadaan mereka. Paragraf terakhir menegaskan bahwa keheningan yang terjadi di kediaman Parungkat siang ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Selagi Kona, Robi, Dot, dan Peot masih asyik bermain dan bersenda gurau di dalam rumah tanpa menyadari hilangnya Aldo. Jerat hukum adat Pak Karto perlahan semakin mengencang. Narasi menutup adegan ini dengan pandangan kosong ke arah pintu masuk rahasia. Bawah tanah dekat pohon mangga, menanti momentum hingga seluruh rahasia gelap ini terbongkar ke permukaan.